Salam pioners, semoga sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Channel Pi Business Plan, membahas tentang Pi, seputar info-info real Pi Network, dan berita news dari core team. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, simak video sampai selesai. Tata kelola blockchain, memprogram masa depan. Kita posting ini menjelaskan mengapa desain tata kelola blockchain adalah salah satu masalah terpenting di luar sana, komponen kritisnya, pendekatan saat ini, pendekatan potensial di masa depan, dan diakhiri dengan saran untuk komunitas. Mengapa tata kelola blockchain penting? Seperti halnya organisme, blockchain yang paling sukses adalah yang paling dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dengan asumsi sistem ini perlu berkembang untuk bertahan hidup, desain awal adalah penting, tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama, mekanisme untuk perubahan adalah yang paling penting. Akibatnya, saya percaya tata kelola adalah masalah paling vital di ruang angkasa. Masalah mendasar lainnya seperti skalabilitas bisa dibilang paling baik didekati dengan menggunakan tata kelola untuk menetapkan insentif yang tepat bagi orang-orang untuk menyelesaikannya. Namun hanya sedikit penelitian yang membahas tentang tata kelola dan rasanya kurang dipahami. Pohon kehidupan evolusioner, dari Leonard Eisenberg. Satoshi menunjukkan kepada kita kekuatan luar biasa dalam merilis struktur insentif berbasis blockchain ke dunia. Buku putih 9 halaman menghasilkan mata uang kripto senilai 150 miliar dolar, jaringan komputer yang lebih besar dari 500 superkomputer teratas sebanyak 10.000 X, dan ekosistem pengembang, pengguna, dan perusahaan yang beragam. Ini bisa dibilang salah satu tindakan leverage tertinggi dalam sejarah manusia. Ini menunjukkan kekuatan blockchain sebagai jaringan yang dapat menghubungkan semua orang dan membootstrap diri mereka sendiri jika dibangun dengan baik. Kita semakin hidup di jaringan digital, menghabiskan rata-rata 11 jam sehari di layar di AS dengan lebih dari setengahnya di perangkat yang terhubung internet, tumbuh 11% setiap tahun. Namun, jaringan ini sangat terpusat. Facebook, Google, Apple, Twitter, dan terus berkonsolidasi. Dalam model saat ini, semua keuntungan dan kekuatan jaringan berada dalam satu perusahaan, dan Anda berada di dalam atau di luar. Sangat penting bahwa jaringan tempat kita tinggal melayani kepentingan terbaik kita. Dengan munculnya blockchain sebagai infrastruktur global baru, kami memiliki kesempatan untuk menciptakan struktur kekuatan yang sangat berbeda dan memprogram masa depan yang kami inginkan untuk diri kami sendiri. Demikian pula, asimetri dalam kemampuan untuk berkoordinasi memberi penambang kekuatan yang tidak proporsional. Komunikasi antar penambang lebih mudah karena mereka adalah kelompok kecil dan terkonsentrasi. Karena pertambangan adalah bisnis dengan skala ekonomi, kami mengharapkan tren berkelanjutan menuju monopoli alami dalam pertambangan dan bahkan keuntungan koordinasi yang lebih besar. Sebagai titik referensi, 95% dari kekuatan penambangan mampu duduk di satu panggung kecil 2 tahun yang lalu. Penambang juga bisa mendapatkan kekuatan yang tidak proporsional dengan menyuap pengembang atau mempekerjakan pengembang mereka sendiri. Akhirnya, sistem checks and balances Bitcoin bergantung pada beberapa tingkat transparansi. Misalnya, pengguna menjadi sadar bahwa seorang penambang mendapatkan lebih dari 51% kekuatan hashing atau pengembang memiliki tingkat kemandirian tertentu. Dan seorang penambang yang mampu mendapatkan lebih besar dari 51% dari hashing power akan didorong untuk tetap anonim. Alih-alih memicu peristiwa bencana tertentu, ini akan menyebabkan penurunan yang tidak diketahui ke dunia kontrol terpusat melalui penyensoran dan pembekuan aset. Ethereum insentif sistemik dan mekanisme koordinasi di Ethereum mirip dengan Bitcoin saat ini. Dinamika akan berubah saat Ethereum beralih ke bukti kepemilikan. Kekuatan para penambang akan digantikan oleh siapa saja yang memiliki jumlah Ether yang cukup untuk menjalankan penambang virtual. Validator, ini terutama benar karena solusi seperti satu protokol akan memungkinkan pemegang Ether terkecil sekalipun untuk berpartisipasi, meratakan perbedaan antara penambang dan pengguna, dan berpotensi mengurangi risiko sentralisasi terbesar dalam Bitcoin. Insentif pengembang inti tetap sama. Koordinasi seputar masalah yang menantang lebih cepat dan lancar daripada di Bitcoin hingga saat ini. Ini karena satu, budaya yang lebih terbuka untuk berubah karena Ethereum diciptakan sebagai reaksi terhadap apa yang tidak dapat dilakukan di lingkungan Bitcoin yang kaku dan dua, arahan dari Vitalik yang dipercaya secara luas di komunitas. Kelemahan model saat ini termasuk satu, terlalu bergantung pada penciptanya Vitalik, dan dua, seperti Bitcoin,
cara terbatas untuk mendorong pengembangan inti, memaksa lebih banyak proyek untuk membuat token untuk mendukung diri mereka sendiri. Vitalik membuat upaya sadar untuk mundur, yang akan menjadi proses yang rumit. Rantai baru bereksperimen dengan tata kelola dalam rantai blockchain baru membuatnya lebih mudah untuk dikoordinasikan dengan mengaktifkan tata kelola on-chain. Tezos di Tezos, siapapun dapat mengajukan perubahan struktur tata kelola dalam bentuk pembaruan kode. Voting on-chain terjadi, dan jika diteruskan, pembaruan akan diteruskan ke jaringan uji. Setelah beberapa waktu di jaringan uji, suara konfirmasi terjadi, di mana perubahan akan ditayangkan di jaringan utama. Mereka menyebut konsep ini sebagai buku besar yang mengubah diri sendiri. Sistem seperti itu menarik karena mengalihkan kekuatan ke pengguna dan menjauh dari kelompok pengembang dan penambang yang lebih terpusat. Di sisi pengembang, siapapun dapat mengirimkan perubahan, dan yang terpenting, setiap orang memiliki insentif ekonomi untuk melakukannya. Kontribusi dihargai oleh komunitas dengan token yang baru dicetak melalui pendanaan inflasi. Ini bergeser dari dinamika Bitcoin dan Ethereum saat ini di mana pengembang baru memiliki sedikit insentif untuk mengembangkan protokol, sehingga kekuatan cenderung terkonsentrasi di antara pengembang yang ada, ke tempat di mana setiap orang memiliki kekuatan penghasilan yang sama. Ini juga memungkinkan pengguna untuk secara langsung berkoordinasi dalam rantai, secara dramatis meningkatkan kekuatan mereka dan mengurangi kekuatan penambang dibandingkan dengan sistem seperti Bitcoin atau Ethereum. DFINITY satu langkah lebih jauh akan menjadi sistem yang memungkinkan suara on-chain dengan aturan sistem seperti Tezos dan perubahan langsung dan surut ke buku besar itu sendiri. Dengan kata lain, jika terjadi sesuatu yang tidak disukai pemegang token, misalnya, peretasan, pasar yang menjual obat-obatan, mereka dapat memutar kembali atau mengedit buku besar di samping aturan tata kelola itu sendiri. DFINITY, sebuah blockchain dalam pengembangan, mengambil pendekatan ini. Pendukung sistem ini menunjuk ke peristiwa seperti hard fork yang disebabkan oleh The DAO hack dan bug multi-sig parity $150 meter baru-baru ini dan menyarankan peristiwa semacam itu akan jauh lebih lancar jika semua orang bisa memilih untuk membatalkannya. Di sisi lain, sistem ini memungkinkan penyensoran langsung dan token rakyat diambil secara paksa. Seperti yang kita lihat dengan hard fork Ethereum untuk mengembalikan peretasan DAO, ini dimungkinkan dengan blockchain yang ada, tetapi membutuhkan gesekan yang lebih tinggi melalui koordinasi off-chain dan hard forking alih-alih koordinasi on-chain tanpa forking. DFINITY sangat fleksibel. Bergantung pada bagian protokol apa yang Tezos izinkan untuk diubah, perubahan protokol mungkin secara efektif memungkinkan Anda menulis ulang buku besar seperti di DFINITY. Akibatnya, kemungkinan sistem ini akan memiliki ambang batas suara yang berbeda untuk perubahan yang berbeda, mungkin memerlukan mayoritas super untuk beberapa hal dan mayoritas sederhana untuk yang lain. Pedang bermata dua. Tata kelola rantai tata kelola on-chain adalah pedang bermata dua. Sisi baiknya, ini membantu memastikan proses diikuti secara konsisten yang dapat meningkatkan koordinasi dan keadilan. Ini juga memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat. Pada sisi negatifnya itu berisiko karena metasistem menjadi lebih sulit untuk diubah setelah dilembagakan. Seperti apapun yang dimasukkan langsung ke dalam kode, itu dapat dieksploitasi atau dimainkan lebih cepat dan mudah jika cacat. Vlad Zamfir, arsitek utama bukti kepemilikan Ethereum, merasa risikonya jauh lebih besar daripada imbalannya, dan mewakili proposisi yang sangat berisiko. Untuk beberapa kasus penggunaan, cenderung statis mungkin bagus. Ini mungkin benar terutama untuk penyimpan nilai. Mungkin protokol tingkat yang lebih rendah harus condong ke arah stasis dan konservatisme, mengukur dua kali dan memotong sekali, sementara protokol tingkat yang lebih tinggi harus lebih fleksibel, bergerak cepat dan menghancurkan segalanya. Dalam kata-kata Calvin Coolidge, jauh lebih penting untuk membunuh tagihan buruk daripada melewati yang baik. Seperti perusahaan mapan, beberapa protokol yang lebih mapan mungkin dapat melihat apa yang dilakukan protokol baru dan mengadopsi teknik yang tampaknya berhasil. Ini tampaknya terutama berlaku untuk Ethereum yang telah menunjukkan kesediaan untuk melakukan hard fork dan kemampuan untuk mempertahankan nilai jaringan melalui mereka. Akibatnya, saya berharap untuk melihat inovasi paling banyak dalam beberapa tahun ke depan dari token Ethereum dan rantai yang sama sekali baru. Mungkin kami belum menemukan sistem tata kelola terbaik,
yang berarti sistem yang lebih umum yang memungkinkan banyak metode berbeda untuk dicoba sangat berharga, jika tidak lebih dari pembelajaran. Sebuah sistem yang lebih kompleks dapat mensimulasikan yang kurang kompleks, tetapi sebaliknya umumnya sulit. Pembelajaran yang paling menarik akan datang dari mengeksplorasi keseimbangan mutabilitas sehingga sistem dapat berkembang dan kekekalan untuk stabilitas. Pendekatan masa depan selanjutnya kita akan berbicara tentang strategi tata kelola masa depan dengan potensi yang belum dicoba. Futarki dalam Futarki, masyarakat mendefinisikan nilai-nilainya dan kemudian pasar prediksi digunakan untuk memutuskan tindakan apa yang akan memaksimalkan nilai-nilai tersebut. Dikatakan dengan cara lain, pilih nilai, bertaruh pada keyakinan. Ini awalnya diusulkan pada tahun 2000 oleh Robin Hanson, seorang profesor ekonomi di Universitas George Mason.